Puji Tuhan, Shalom Alaihim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada malam hari ini kita kembali untuk bersekutu. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita akan mulai doa penyembahan, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Kau beri pada saat malam hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setelah seharian Tuhan memimpin, menyertai dalam segala kegiatan kami, biarlah pada malam hari ini kami mau mengembalikannya melalui setiap pujian kami, melalui penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah kami, biar kiranya Tuhan menjamah setiap hati kami, mengurapi kami semua yang ada, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah tangga masing-masing, memerlukan urapan yang sama. Biar kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami, untuk kami lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan awali pujian kita dengan pujian Hatiku Menyembah nomor 375. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hatiku menyembah, hatiku melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Amin Tuhan. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hatiku menyembah, menyembah, hatiku melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidup
dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hatiku menyembah, hatiku melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, hatiku menyembah, hatiku melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih buat semua kemurahan-Mu, Tuhan, buat semua penyertaan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, Yesus. Ampuni kami, Tuhan, ampuni setiap hati kami. Layakkan kami memuji-Mu, layakkan kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu, mulialah nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Jamah setiap hati kami, Tuhan. Jamah setiap hati kami, kuasai kami. Biar kami bersungguh-sungguh di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Yesus, kami bersyukur.
beri kami kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami boleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami sembah Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, Yesus. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku,
berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, 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 hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kami serahkan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, kami sembah Engkau. Kami mau terus menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau bertata dalam setiap pujian kami Tuhan. Layakkan kami memuji-Mu Yesus. Ada kuasa dalam setiap pujian kami.
ada kekuatan yang baru. Engkau menyegarkan jiwa kami, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Pujian ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kita sukacita yang tidak ada di luar sana, memberikan sukacita surga yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa memohon kepada Tuhan, tidak terputus doa kita kepada Tuhan untuk kota kita, untuk bangsa kita. Biar kiranya belas kasihan Tuhan saja yang tercurah di dalam bangsa dan kota kita, sehingga kalau Tuhan izinkan untuk segera melalukan pandemi corona yang ada ini, sehingga biar kita boleh kembali hidup seperti sedia kala, dalam segi ekonomi, dalam segi sosial, dalam segi politik, semua boleh berjalan seperti sedia kala. Kita doakan untuk aparat pemerintahan, mulai dari pusat sampai daerah, biar kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga boleh mencari jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan yang ada di kota, di bangsa kita. Kita doakan juga untuk tenaga kesehatan yang ada, Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan yang lebih lagi, sehingga boleh bekerja dengan baik. Juga TNI Polri kita doakan memiliki kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Kita doakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, biar Tuhan turut campur tangan, sehingga pekerjaan boleh Tuhan di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Jam-jam ibadah yang ada kita doakan biar saat ini kalau masih di dalam ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi semangat kita, mengurangi kesetiaan kita untuk terus berdoa, melekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita doakan para pelayan Tuhan yang ada, biar disatukan hati, diikat dengan tali kasih Tuhan,
sehingga boleh bersatu hati di dalam melayani Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan para pelayan-pelayan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi jemaat yang ada. Kita doakan untuk jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Biar Tuhan boleh memberkati kehidupan mereka, terlebih berkat secara rohani, mereka boleh semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Amen. Dipersilahkan Bapak Gembala untuk memimpin kita di dalam doa syafaat, kita semua yang ada mengaminkannya. Saudara-saudara sekalian, baik yang di rumah maupun di gereja, kita satukan hati kita untuk memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sambil kita membenahi hidup kita untuk mendekat kepada Tuhan itu, agar doa kita didengarkan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa melindungi, mendidik kami, memberikan pengertian-pengertian kepada kami, dengan memberikan ruang yang luas untuk perenungan-perenungan kami. Dalam kondisi yang seperti ini Tuhan, dan kami nanti menanti jikalau COVID ini sudah berlalu, dengan keberadaan sistem normal yang baru, biar kami mampu untuk hidup di dalamnya dan berbudaya baru di dalamnya sesuai dengan apa yang sedang terjadi. Karena Tuhan kami tahu COVID ini telah menjungkir balikan semua tatanan yang ada, rancangan-rancangan dan juga kesadaran rencana yang ada, dan banyak hal menjadi berantakan karena kondisi dari COVID-19 ini. Tuhan, tentunya ada kerugian di mana-mana, dan Tuhan tahu juga sistem perekonomian bangsa-bangsa, perpolitikan, dan budaya bangsa ini pun juga akhirnya akan mengalami pergeseran-pergeseran. Situasi itu yang kami prihatinkan Tuhan. Di sementara kami juga ingin supaya COVID-19 ini berlalu. Anugerahi kiranya Tuhan, kiranya bagi umat-Mu, umat ketebusan-Mu, yang Engkau menyatakan sebagai garam dunia dan terang dunia, untuk bisa kiranya memberikan satu kontribusi bagi kehidupan bernegara dan berbangsa ini, supaya ada ketentraman melalui doa-doa dan permohonan kami yang tentunya Tuhan, kami dasari terlebih dahulu hidup kami yang diperkenan kepada Tuhan. Untuk itu kami menata pembicaraan kami, pikiran-pikiran kami, dan juga gaya hidup kami, agar kami dapat menarik dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga doa-doa kami merupakan bagian yang keluar dari tata kehidupan yang sudah diperbarui oleh Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga doa-doa kami sampai kepada hadirat Tuhan. Oleh karena itu, Bapa yang baik, kami berdoa untuk negeri dan bangsa ini, bahkan untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia, dan di mana kiranya anak-anak-Mu yang mendapatkan predikat garam dan terang dunia di negeri manapun yang ada, biar mereka mulai terbuka menyadari hidupnya disesuaikan dengan firman-Mu untuk memberikan rasa damai, keadilan, kesejahteraan yang dalam situasi seperti ini sangat kami butuhkan, supaya kiranya dapat berpikir jernih dan dapat menentukan akan langkah-langkah berikutnya dengan pikiran yang dipenuhkan dengan firman dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk aparat-aparat yang mengamankan, TNI, Polri, dan satuan pengaman yang lain yang menghadapi kekisruhan
karena ada sebagian umat yang tidak menyadarinya, dan di antara kejenuhan dan tekanan-tekanan di dalam batinnya secara psikologis, mereka kemudian terjebak ke dalam tingkat stressing yang tinggi, melahirkan ulah-ulah yang tidak dapat ditertibkan. Tempatkan kiranya kata-kata yang penuh wibawa pada aparat-aparat kami yang menentukan hal itu, baik dalam segi pengamanan, pengaturan di pos-pos yang sudah ditentukan, pun juga dalam menasihati warga, dalam menemukan mereka yang perlu untuk dibijaki dengan dibawa ke rumah sakit. Tempatkan kata-kata yang penuh dengan kuasa dan wibawa, agar mereka juga mau diatur sedemikian rupa, sehingga akan mendatangkan kondisi yang sangat kondusif. Keberadaan dari para petugas yang melaksanakan tugas ini, yang tidak kenal siang dan malam, yang makan pun juga tidak teratur, tenaga dikuras, kemudian dapat berhadapan dengan umat yang ditata, yang hatinya mau menerima dan mau melakukan semua. Kalau ini klop keberadaannya, yang menasihati dan yang dinasihati bisa bekerja sama, maka akan ada speed, percepatan bagi keberadaan berakhirnya COVID-19 ini bagi negara-negara dan bangsa yang ada. Bapa yang baik, kiranya jernihkanlah masyarakat, karena semua pun orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang cakap bergaul, semuanya sama-sama mengalami penderitaan di dalam batin mereka yang tidak dapat ditebus oleh harta benda yang mereka miliki. Kesadaran ini perlu untuk mendasari pergerakan sosial dari kehidupan kami berbangsa dan bernegara ini, sehingga kemudian atmosfer yang kemudian memanas menjadi dingin, menjadi sejuk Tuhan, sehingga cara berpikir yang jernih, masuk di akal, penuh dengan empati dan simpati, dapat diketemukan bagi umat di tengah-tengah penderitaan ini. Jangan jadikan kami seperti Israel pada zaman Nabi Musa. Mereka berteriak-teriak, mereka mau membunuh Musa. Tuhan, padahal Nabi Musa yang berhati lembut sempat dalam doanya tatkala Tuhan menyatakan supaya Musa menyingkir dan kemudian Tuhan akan membinasakan Bani Israel. Nabi Musa dengan penuh kerendahan hati menyatakan bahwa dirinya rela untuk tidak ditulis dalam kitab Al-Hayat asalkan Tuhan menyelamatkan Israel. Kira-kira seperti itulah yang dilakukan oleh para penyelenggara penertiban TNI dan Polri, petugas-petugas medis, para medis, dan pemerintah yang melakukan satu program yang baru ini, yaitu untuk mengamankan, menyelamatkan. Demi itu banyak yang sudah rela memberikan kehidupannya, dari para tenaga medis dan paramedis, sudah tidak terbilang yang sedia untuk menyerahkan nyawanya. Biar kami umat, kami rakyat bisa mengerti akan hal ini. Jangan keraskan hati kami seperti Israel tatkala mereka hendak dikeluarkan dari negeri Mesir di bawah pimpinan dan tuntunan Nabi Musa. Ampuni kiranya kami Tuhan. Dan juga ada kelompok Bani Korah yang menentang Musa. Tuhan tolong kiranya kelompok ini yang akhirnya dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan tolong kiranya di sementara pemerintah kami sedang melakukan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, ketegasan-ketegasan. Jangan sampai ada kelompok yang memanfaatkan kesempatan ini untuk keuntungan mereka sendiri, mengacaukan kepada sistem pemerintahan, dan juga membuat keonaran bertambah di tengah-tengah kepanikan
oleh karena COVID-19 ini. Bapa yang baik, kiranya biar Roh Kudus bekerja untuk memberikan apa yang Tuhan kehendaki atas bangsa ini. Seperti Tuhan berbicara kepada Raja Kores untuk satu kebaikan rencana Tuhan. Engkau sanggup untuk menguasai hati bangsa-bangsa, hati siapapun juga yang mencoba untuk membuat dan memanfaatkan kesempatan ini untuk bikin onar, putar balikkan hatinya Tuhan. Biar mereka tahu dan menyadari bahwa semua perlu bersatu hati, perlu berprihatin, perlu juga berhati bijak, takut akan Tuhan. Itulah gunanya perangkat yang disebut agama, karena Engkau juga Tuhan yang menentukan bangsa-bangsa di seluruh permukaan bumi ini. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami ini, dan Tuhan Engkau pelihara para orang tua, pelihara anak-anak kami yang masih kanak-kanak, pelihara kiranya mereka-mereka pemuda-pemudi, mereka yang masih berbadan kuat, pelihara kiranya para kader-kader sesuai dengan bidangnya, dengan talentanya, kiranya mereka semua giat dan semakin giat, dan juga taat semakin taat, disiplin semakin disiplin, sehingga apa yang akan kami lakukan seperti itu akan berbuahkan satu atmosfer yang sejuk bagi negeri ini, bagi kota kami di kota Lamongan ini, supaya semuanya bisa mengerti Allah hadir untuk menata umat-Nya. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah untuk menegaskan kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Mu pada kami, karena kami sudah rindu juga untuk beribadah bersama sebagaimana dahulunya, supaya kami saling bisa berjabat tangan, bercengkerma, bersentuhan dengan leluasa. Karena itu beritakanlah firman-Mu, apa yang hendak kami lakukan untuk menuju kepada situasi seperti itu. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Juru Selamat dan kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah doa malam kita. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini mengingatkan kita bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan adanya virus corona ini, jangan sampai membuat iman dan kesetiaan kita berkurang. Sebelum corona ada, kita sudah banyak mengalami kesukaran, kesulitan, tantangan hidup. Selama kita hidup di dunia tidak bisa lepas dari segala pergumulan, perjuangan. Dan lebih-lebih lagi saat ini kita diperhadapkan dengan virus corona. Sehingga kesukaran, tantangan itu semakin bertambah-tambah. Tapi biarlah apa yang ada pada kita, iman di dalam Tuhan Yesus Kristus itu jangan sampai lepas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa membaca di dalam kitab Wahyu pasal 20 sampai pasal 22. Di sana kita akan melihat bagaimana ada kerajaan 1000 tahun damai sebelum kita memasuki sorga. Ya, setelah kerajaan 1000 tahun damai baru kita boleh masuk dalam kerajaan surga yang kekal.
Kita tentunya bisa membayangkan kita sekarang ini hidup di dalam dunia, umur kita tidak mencapai 100 tahun. Dan nanti setelah kita dipanggil Tuhan, setelah kita mati, itu adalah kekekalan. Tinggal pilih surga atau neraka. Tentunya kita semua anak-anak Tuhan yang sudah beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, surga sudah ada di tangan kita. Sekali lagi, jangan sampai karena kesukaran, kesulitan dan bertambahnya kesukaran, kesulitan, tantangan yang adanya virus corona ini, jangan membuat kita untuk jauh dan meninggalkan Tuhan. Tapi seperti pujian tadi, ya, kita mau belajar semakin dekat dan lekat kepada Tuhan. Saya ingin terlebih dahulu membacakan di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-21, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-27. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 8 dan ayat 27. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat di sini bahwa orang-orang yang disebutkan tadi dalam ayat 8 dan ayat 27, ya, mereka yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka ini akan mendapat bagian dalam lautan api neraka. Demikian juga orang-orang najis, orang yang melakukan kekejian, dusta, ya, dan yang namanya tidak tertulis di dalam buku kehidupan. Semuanya ini akan masuk ke dalam neraka. Tidak bisa, ya. Mungkin ada yang mengatakan surga itu memang indah, lantainya saja dari emas, pintu gerbangnya saja dari mutiara yang sedemikian besarnya. Kita bisa membayangkan bagaimana mutiara yang kecil saja sekarang ini dicari mahal sekali harganya. Tapi nanti di surga, ya, semuanya tidak perlu kita cari, semua sudah tersedia. Dan kalau mungkin ada seorang pencuri yang tidak bertobat, ya mungkin angan-angan nanti aku kalau masuk surga, aku mau mencuri, mau mengambil, mencukil lantai yang dari emas, atau mungkin mau mencukil permata-permata yang ada di tembok-tembok, ya. Mereka tidak akan bisa masuk ke sana. Sudah dituliskan bahwa mereka yang najis, mereka yang melakukan kekejian, yang melakukan dusta, bohong, itu tidak masuk surga. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari apa yang kita kerjakan selama di dunia ini, kita ingat bahwa kita semua ini kepingin masuk surga.
Kalau kita kepingin masuk surga, jangan kita berbuat dosa, melakukan dosa. Seperti tuntutan Tuhan supaya kita yang di dalam Kristus adalah harus hidup di dalam kehidupan yang baru. Seperti yang sudah sering kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, itu harus menjadi gaya hidup saya dan saudara. Ya. Demikian juga kalau kita perhatikan lagi yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 20. Kita perhatikan ayat yang ke-15. 20 ayat 15 kitab Wahyu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya. Kalau nama kita tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan itu, maka kita akan dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Ya. Lalu pasal 22 kita perhatikan pada ayat yang ke-15. 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ya. Perhatikan, tentunya kita semua tidak mau tinggal di luar. Kita mau ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga yang mulia. Mari semua kehidupan yang lama, terlebih mencintai dusta, itu sudah harus kita tinggalkan. Kalau kita kepingin masuk surga, kita ingat surga, supaya aku bisa masuk surga. Mari segala rasa dendam kita sudah kita singkirkan semua. Rasa sakit hati kita, jangan sampai kita menyimpan kemarahan itu, sakit hati itu sampai matahari terbenam. Cepat kita selesaikan sehingga hati kita itu bersih. Kita tidak punya unek-unek, tidak punya hal-hal yang menjengkelkan di dalam hati kita, tapi kita mau belajar hati kita itu bersih, ya, karena sudah disucikan oleh darah Kristus. Sekali lagi, mari kita mau terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita nanti jangan sampai ditolak oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus juga sudah memperingatkan, ya, kepada murid-muridnya, yaitu kita terlebih dahulu kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Puji nama Tuhan. Ya, kalau kita melihat pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 17 sampai 19, di situ kita melihat ke-70 murid yang Tuhan sudah memberikan kuasa sehingga setan-setan itu takluk kepada mereka. Sehingga ke-70 murid ini sungguh boleh bersukacita, boleh berbangga. Tetapi Tuhan memperingatkannya, ya, bahwa jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Seperti tadi dalam pembacaan kita di dalam Wahyu 21, Wahyu 22 dan 20. Di sana kita melihat bahwa kalau ada namanya yang tidak ada, yang tidak tertulis di dalam
kitab kehidupan, maka orang itu tidak bisa masuk surga alias masuk neraka. Tentunya hal ini kita tidak mau. Marilah kita mau terus taat setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, kita tidak asing dengan ayat ini. Kita akan perhatikan ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita diperingatkan, bukan orang yang berseru kepadaku, kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya. Mereka yang berseru, menyerukan nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia, saya dan saudara yang melakukan kehendak Bapa di surga, itulah yang akan masuk kerajaan surga. Kalau kita melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, itulah yang akan masuk surga. Bukan hanya sekedar berseru, Tuhan, Tuhan. Berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tetapi kita tidak pernah taat kepada firman Tuhan. Kita tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup semau gue, hidup sembrono. Tetapi mari pada kesempatan malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah saya dan saudara yang mau melakukan, yang mau mentaati akan kebenaran firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ya. Kita melihat akhir zaman banyak mujizat-mujizat terjadi, nubuat, baik itu nubuat atau lubuat, ya, bahkan mengusir setan demi nama Yesus, bahkan mengadakan banyak mujizat. Dan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus mengatakan kamu sekalian pembuat kejahatan, padahal mereka sudah bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, bahkan mengadakan banyak mujizat. Mereka dapat melakukan itu semua, tetapi mereka tetap hidup di dalam kejahatan, hidup tidak mentaati firman Tuhan. Saya sudah sering mengatakan bahwa iblis itu bisa mengadakan mujizat. Nanti pada akhir zaman patung itu nanti bisa berbicara. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan jangan gampang atau cepat heran. Ada sesuatu yang aneh sedikit, kita
terheran-heran, tercengang-cengang. Mari kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iblis bisa mengadakan mujizat, iblis bisa memberikan kekayaan, tapi satu, iblis tidak bisa melakukan kebenaran. Dan iblis tidak mempunyai kesempatan untuk bertobat. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan sekarang inilah Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tuhan masih memberikan kita waktu. Kita diberikan Tuhan hidup. Inilah kita pakai untuk pergumulan kita, perjuangan kita, supaya surga tidak terlepas di dalam kehidupan kita. Kalau kita nanti sudah dipanggil Tuhan, tidak bisa. Berapapun, berapa ribu orang sekalipun mendoakan kita, tidak bisa. Ya. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Tapi saat kesempatan kita masih hidup ini, mari kita perjuangkan. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita sehingga kita diusir dari hadapannya. Betapa kecewanya kita, dan sudah tidak ada lagi kesempatan kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Dan Tuhan menyatakan seperti pada Matius 7 ayat yang ke-23. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Mari, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kesukaran, kesulitan, penderitaan, jangan membuat kita untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi mari kita terus berseru kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat yang terakhir, saya ingin mengajak untuk membaca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melatih tubuhnya sedemikian rupa untuk dapat dikuasai seluruhnya, supaya sesudah ia memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai dirinya sendiri ditolak. Demikian juga pada kesempatan malam hari ini, mari kita mau melatih tubuh kita untuk dapat menguasainya. Tubuh kita memang sering dalam kelemahan. Ya. Tubuh memang lemah, roh penurut tetapi tubuh lemah. Ya, tapi biarlah ini tidak menjadi alasan kita untuk kita tidak taat kepada firman Tuhan, untuk kita tidak setia dan tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan alasan tubuh yang lemah. Tubuh semakin bertambah usia akan semakin lemah, tetapi roh dan iman kita tidak boleh lemah. Tubuh kesehatan boleh menurun, tapi kita yakin kalau kita di dalam Tuhan Yesus, kesehatan kita boleh semakin bertambah-tambah. Kita rindu seperti Kaleb. Ya. Kaleb pada waktu itu berusia 85 tahun, tetapi dia mengatakan seperti 45 tahun yang lalu. Berarti umur 85 tahun, tetapi kekuatannya seperti umur 40 tahun. Ya, saya yakin kalau kita dekat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil. Mari kita kuasai tubuh kita. Jangan kita ikuti kelemahan tubuh kita, tapi kita harus dapat menguasainya. Supaya setelah kita memberitakan Injil kepada orang lain, setelah kita menyampaikan kepada orang lain, surga
Melalui Tuhan Yesus kita akan masuk surga. Melalui Tuhan Yesus kita akan boleh bersama-sama masuk dalam kerajaan surga. Tapi akhirnya kita ditolak seperti Matius 7:23. Sebab itu mari jangan pernah kita mengikuti kelemahan tubuh kita. Mari tubuh kita harus kita kuasai. Kita jaga sedemikian rupa supaya tubuh kita tetap sehat. Seperti aturan dari pemerintah, aturan dari kesehatan. Mari kita mau menjaga jarak, mencuci tangan, lalu kita pakai masker, ya. Mari itu kita ikuti. Makan yang sehat, minum vitamin, ya, tubuh kita sehat, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, ya, sehingga tubuh kita sehat. Dan dengan tubuh yang sehat kita boleh memuliakan nama Tuhan, kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini boleh menguatkan kita, dan kita tahu kalau kita kepingin masuk surga, kita mau menjaga hidup kita. Seperti kemarin Jumat yang lalu saya sampaikan, kita adalah warga negara surga yang masih hidup di dunia, dan mari kita mau memiliki karakter surga itu sehingga kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih-Mu, kemurahan-Mu yang terus Tuhan Yesus limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, baik yang di gereja, baik yang ada di rumah-rumah mereka, baik yang di Lamongan maupun yang di luar kota. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu boleh tetap melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, supaya hidup kami tetap ada di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga surga tidak terlepas dari kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, walaupun kesukaran, kesulitan terus melanda dalam kehidupan kami, bahkan dengan adanya virus corona, kesukaran, kesulitan bertambah-tambah, tapi kami tahu Tuhan, iman kami tidak akan rontok, iman kami tidak akan gugur. Kami terus percaya dan mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah segala-galanya dalam kehidupan kami, karena hanya Yesuslah jaminan dalam kehidupan kami, jaminan hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Pada kesempatan malam hari ini juga hati kami limpah dengan ucapan syukur, di mana pada hari ini Tuhan Engkau sudah menambahkan umur untuk Bapak Gembala 75 tahun, satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Sungguh Tuhan kami bersyukur, tidak ada kata-kata lain selain syukur kami, pujian kami kepadamu Tuhan. Tuhan, sungguh kasih-Mu, kemurahan-Mu yang Tuhan terus limpahkan. Semua ini bukan karena kuat dan gagah kami. Sungguh Tuhan, kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa. Tuhan, biarlah Tuhan kami juga rindu seperti Tuhan memberikan kekuatan anugerah kepada hamba-Mu Kaleb. Umur 85 tahun seperti umur 40 tahun. Biar hal ini juga boleh terjadi buat Bapak Gembala. Umur boleh semakin bertambah, usia boleh semakin bertambah, tetapi kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan juga semakin dilimpahkan, sehingga boleh mengembalakan kami domba-domba-Mu untuk dibawa menuju kepada kesempurnaan iman, untuk sanggup menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, anak-anak-Mu semuanya Tuhan bela, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah
sudah memberikan kekuatan, yang di dalam kekurangan Tuhan memberkati, terlebih yang kekurangan iman Tuhan tambahkan iman percayanya. Tuhan yang dalam keadaan jalan buntu Tuhan bukakan jalan, yang putus asa Tuhan sudah memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami akhiri doa malam ini dengan penuh ucapan syukur kepadamu di dalam berkat nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah doa malam kita pada malam hari ini setelah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Dan kita akan kembali berjumpa dalam ibadah besok seperti jam yang sama 18.30 sampai 19.30. Tuhan Yesus memberkati.